Kemudian selanjutnya perkajian tauhid tasawuf dan tanya jawab yang langsung akan dipandu oleh Kiai Haji Ansori Abbasi Al-Makassari. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dengan inayah Allah kita telah dapat berkumpul bersama di pondok pesantren Darul Ikhlas ini di bawah pimpinan Abu Haji Junaidi, di mana pada hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Merangin, juga hadir tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok, tokoh adat, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keluarga sahabatnya, dan semoga kita selalu berharap syafaat beliau, limpahan kasih sayang yang Allah curahkan pada batin beliau tercurah pada kita semuanya yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kami rombongan dengan Abuya, guru kami, guru rohani kita, yaitu yang mulia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, kami tiba di pondok ini dengan rombongan yang cukup lumayan, sekitar 2.000 orang. Mobilnya saja hampir 170 mobil. Jadi alhamdulillah pulang. Kalau tidak pulang saya lihat ini nggak cukup, jadi nggak cukup tempat. Jadi beliau sebenarnya sangat senang, kepingin sebenarnya berjumpa dengan masyarakat yang ada di kota Merangin ini, terutama dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena memang dalam perjalanan ada kendala, ada yang meninggal, mungkin kecapean atau karena perjalanan kami kurang lebih dari hari Senin tiba di sini kemarin hari Sabtu, sehingga banyak jemaah yang kecapean, ada yang sakit, termasuk beliau sendiri, karena memang kondisi beliau dengan umur beliau yang telah uzur sehingga tidak dapat menghadiri acara pada hari yang berbahagia ini. Sehingga beliau memohon maaf pada para jamaah sekalian, terkhusus kepada pemerintah dan para kiai yang telah hadir di tempat yang berbahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang digagas, yang dibangun oleh murabi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi itu atas pengalaman pribadi dan melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi di masyarakat kita umat Islam. Artinya, dan bisa kita lihat pada diri kita masing-masing, kita ini bertuhankan Allah, mengakui bahwa apa yang ada pada kita, mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, itu semua adalah anugerah Allah. Dan segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah.
Artinya kita beriman pada Allah. Dan juga kita di dalam menjalankan perintah, mungkin seperti tadi telah diceritakan ada yang juga maksiat, tetapi pastilah ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Artinya kita lakukan apa yang diperintahkan, apakah itu salat, puasa, zakat. Tetapi yang kita lihat pada dewasa ini, ibadah kita ada, keimanan kita juga, kita akui adanya Allah. Tapi kenapa dalam menjalani kehidupan ini kita seolah-olah agama atau apa yang kita amalkan atau apa yang kita yakini Allah itu seolah-olah hilang, dengan makna tidak menimbulkan efek yang positif pada diri kita. Semakin kita beribadah malah justru semakin tinggi tingkat kebesaran diri, sehingga kadang-kadang muncul bahwa sayalah yang ahli surga, yang lain ahli neraka. Dan artinya tumbuh kesombongan bagi seorang yang umpamanya di pondok. Makanya kami dengan Abi berbincang-bincang bahwa anak-anak yang ada di sini, santri-santri di sini, janganlah pengalaman seperti kami dulu. Kami dulu di pondok dengan berbagai macam pengetahuan yang kami kuasai, dari berbagai macam kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Malah justru bukan untuk semakin rendah, malah semakin merasa hebat, seolah-olah sayalah yang paling alim di dunia ini, sementara yang lain tidak alim. Sehingga antara guru atau antara anak-anak santri ataupun ustadz-ustadz itu kadang-kala tidak akur, ya. Tidak akur, saling berdebat, kalau punya ilmu saling mengetes ilmu dan segala macam. Artinya ilmu yang kita dapat di dalam belajar di pondok ataupun amalan-amalan yang kita lakukan itu belum dapat menghancurkan sifat yang jelek pada batin kita. Artinya kesombongan, ria, ujub, dengki yang bersarang pada batin kita ini tidak cukup dan tidak dapat dihancurkan dengan pengetahuan agama, bahkan pengamalan agama. Malah justru dengan pengetahuan dan pengamalan, dengan amalan-amalan kita, itu malah semakin membesarkan penyakit yang ada pada batin kita. Padahal kita ketahui bersama baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza saluhal jasadu kullu." Apabila hati itu baik, bagus, maka bagus seluruh anggota tubuh. Tapi apabila idza fasadatul jasadu kullu, apabila dia rusak, seluruh anggota tubuh pun juga akan rusak. Ini kita tahu bersama. Tetapi kenapa penyakit yang bersarang pada batin kita, kedengkian yang jangan, justru penyakit itulah yang menghancurkan hubungan antar sesama kita, hubungan sesama kita umat Islam, hubungan keluarga juga rusak karena akibat daripada dengki, akibat daripada kebencian, akibat daripada kesombongan, ujub, ria yang ada di dalam batin kita. Kita memang perlu waspada, seperti sekarang ini lagi berkembang penyakit virus corona, jaga jarak, pakai masker. Tetapi kenapa kita tidak sedih dan tidak kita peduli terhadap diri kita, yang setiap saat kita salat, kita beriman pada Allah, tapi hubungan antara kita cuma karena ada gara-gara hal yang sepele saja memutuskan silaturahmi, memunculkan hal-hal yang tidak kita ingin. Artinya pada diri kita masing-masing ada penyakit, yang dimana penyakit itu sangat berbahaya, yang dapat merusak, bukan cuma sekedar merusak hubungan kemasyarakatan, hubungan kita dengan Allah pun juga rusak. Sebab penyakit hati, ria, ujub, dengki, maka itu menghancurkan segala amal kebaikan yang kita lakukan. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatar. Hasad, dengki itu akan menghabiskan seluruh nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sebagaimana api membakar kayu kering. Habis semua amal ibadah yang kita lakukan karena gara-gara hasad. Begitu juga kesombongan.
Kata Nabi, bagaimana? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada satu zarah daripada kesombongan. Kita tentunya lebih percaya apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, apa yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang seringkali kita baca, bahkan kita hafal, hadis-hadis yang seringkali diungkapkan oleh para kiai-kiai, kenapa itu tidak dapat menumbuhkan kesadaran sehingga kita bangun bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah oleh murabi kita mengangkat ajaran ketasawufan, kesufian ini agar supaya kita beragama bukan cuma sekedar patuh taat pada Allah, bukan cuma sekedar beriman pada Allah, tapi bagaimana keimanan itu kokoh di dalam batin kita, kepatuhan kita itu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran ketasawufan kesufian, yang dimana ajaran ketasawufan kesufian ini adalah bahagian daripada agama. Rukun agama itu ada berapa ibu? Ibu, rukun agama ada berapa? Ada 5. Rukun agama itu 3. Apa? Iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya kita beriman, percaya kepada Allah dan sifat-sifat Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, qadar baik dan buruk. Itu kalau ditanya anak-anak rukun iman, mereka semua dari anak-anak sampai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu rukun agama iman, yaitu ada 6. Islam, rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Artinya di luar kepala kita menyebutkan tentang masalah iman dan tapi rukun ihsan ada berapa ibu? Ihsan mulai kamu. Kenapa? Karena ihsan ini hampir tidak jarang, bahkan tidak pernah diangkat baik dalam diskusi-diskusi agama, penyampaian agama, itu hampir kurang diketahui oleh kita umat Islam. Padahal ihsan inilah sebagai ruh daripada iman kita. Ihsan inilah sebagai ruh daripada Islam. Artinya coba kita lihat, kita beribadah, salat umpamanya, tapi kalau tidak ada ihsan di dalam ibadah kita, maka ibadah kita ini bahkan dianggap ibadah yang kurang manfaat, bahkan sampai dianggap sia-sia. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara wa innahu yara. Jadi kalau dalam istilah tadi 2 rukun ihsan. Rukun ihsan itu ada 2. Anta'budallah ka'annaka tara 1, wa illam takun tara wa innahu yara. Itu berarti ihsan, rukun ihsan 2. Kalau kita lihat makna daripada penafsiran fa in lam takun tara an ta'budallah ka'annaka tara ay al-musyahadah. Coba lihat di dalam kitab Majalisus Saniyah, di mana dijelaskan tentang hadis yang masyhur tersebut itu, ka'annaka tara ay musyahadah fa innahu yaraka ay muraqabah. Inilah sehingga muncul istilah ketasawufan, kesufian. Ketasawufan adalah bahagian daripada yang dibicarakan adalah muraqabah, dan kesufian adalah musyahadah. Apabila gugur ini, maka inilah yang disabdakan, inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, udkhul, masuklah kamu fisilmi ke dalam Islam secara kafah,
Kafah tentunya penafsiran kafah itu harus sesuai dengan apa yang dimaknakan di dalam hadis baginda Rasulullah. Berarti kafah yang dimaksudkan adalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau tidak kafah, maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Isyarah wala tattabi'u khutuwati syaitan berarti mengisyarahkan kepada kita. Berarti kalau tidak kafah, maka kita ittiba, muttabi kepada syaitan. Ini Allah yang katakan, bukan kita. Orang yang beragama tapi agamanya tidak sempurna, maka dia masih termasuk ittiba syaitan. Itulah ada perkataan para ulama, nisful alim yufsidul adiyah kama nisful tabib yufsidul abdan. Setengah alim bukan agama jadi baik, maka agama jadi rusak. Sebagaimana setengah dokter setengah-setengah, apalagi mengaku dokter. Kita sakit pergi ke dokter, tapi dokter ini nampaknya cuma tidak kuliah, tidak ada penegasan daripada pengakuan daripada dokter-dokter yang ahli, mengaku cuma karena baca-baca buku dipakailah embel-embel dokter fulan bin fulan. Jadi sehingga jamaah yang sakit corona datang ke dokter yang mengatasnamakan dokter. Apa yang terjadi kira-kira ibu? Yang bukan dokter mengaku dokter, sehingga kita datang berobat padanya, kira-kira sembuh tidak penyakit kita? Malah lebih komplikasi muncul. Begitulah agama ini. Kalau setengah-setengah, maka bukan memperbaiki agama kita, justru malah merusak agama. Inilah makanya ajaran ketasawufan kesufian diangkat agar supaya kita dapat beragama secara sempurna, baik dari sisi pemahaman kita maupun pengamalan kita maupun rasa di dalam menjalani agama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makanya kami sebenarnya kami dari Makassar, Sulawesi, itu jauh mencari orang yang ahli agama. Bukan berarti, sekali lagi, bukan ini mengecilkan para ulama-ulama pondok atau orang-orang yang memahami agama. Kami juga dulu dari pondok, tetapi merasa bahwa apa yang kami miliki belum dapat menjawab. Jangankan untuk memperbaiki orang lain, diri sendiri rusak. Ilmu banyak, tetapi malah justru rusak. Hubungan keluarga rusak, hubungan tetangga rusak, apalagi dengan yang lain. Antar ustaz dengan ustaz, itu kalau kami alami sendiri. Karena merasa saya alim, kalau ada ustaz yang lain, sebelum saya taklukkan, dakwakan dia, belum debat. Karena memang kami dulu diajar berdebat dalam masalah agama. Jadi belum bisa tunduk kita setinggi apapun kiai, selama belum dia berdebat, belum takluk, atau saya takluk atau dia takluk, berarti belum diaku. Begitulah kesombongan pada ketika itu. Sehingga kami merasa ini apalah hidup ini kalau cuma sekedar untuk cari-cari musuh, cari orang alim untuk diajak berdebat. Jadi pengalaman inilah sehingga membuat kami menjumpai dan menemukan seorang sosok murabi seperti tadi dinyatakan dalam testimoni tadi. Kita kenal beliau adalah seorang yang memang luar biasa, artinya ahli maksiat, tapi dengan mulai mendapatkan bimbingan kasih sayang daripada murabi ini, mulai tumbuh kesadaran, mulai tumbuh rasa penyesalan terhadap kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, sehingga mulai bangkit dia di dalam memperbaiki dan bertobat pada apa yang dia lakukan, bertobat dari segala kesalahan, mulai menjalin hubungan, melatih hati bagaimana agar supaya kita dapat bergaul baik, memberikan yang baik-baik. Ini ajaran yang disampaikan, yang diperjuangkan oleh murabi kita, dan bukan cuma sekedar kajian dakwah begini. Kami diajarkan bagaimana agar supaya dakwah, bagaimana membersihkan hati ini tidak cukup dengan kajian ketasawufan ilmunya, maka butuh amaliyah yang disebutkan dengan tarekah, dengan istilah tarekah.
Tarekah yang dimaksudkan adalah satu metode bagaimana agar supaya hati kita senantiasa berjalan, ingatan kemauan kita selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, ibadah kita apabila tidak didukung dengan kehadiran hati kita pada Allah, maka tentunya ibadah ini akan bukan mendatangkan kedekatan, bukan mendatangkan rahmat redha Allah, malah justru mendatangkan murka. Man lam yahduril qalbu, barang siapa yang tidak hadir hatinya fiha di dalam salat, wa huwa 'alal uqubati asra. Salat yang begitu itu malah justru lebih cepat mendatangkan kemurkaan Allah. Ini sudah salat. Fawailun lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa? Sesuai dengan apa yang disabdakan, yang disampaikan oleh para ulama Syekh Ibnu Mubarak, man lam yahdil qalbu fiha fa huwa 'ala al-uqubati asra. Salat yang tidak hadir hatinya pada Allah, takbir betul kita takbir, kita baca wajjahtu wajhiya, salat qiraah al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita menghadap ke kebun, menghadap ke kantor, menghadap ke mana-mana. Tapi itu mudah-mudahan di sini tidak, karena sudah ada Abi Junaid. Mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu makanya antarkan santri-santri anak-anak ibu-ibu kepada Abi Junaid agar supaya dididik, bukan cuma sekedar dididik ilmu kepalanya, tapi dididik hatinya. Hati ini perlu pendidikan rohani, pendidikan agar supaya ketika dia beribadah betul-betul dia lakukan, bukan cuma sekedar pengetahuannya, tapi dia lakukan dengan hati, dengan khusyuk, dengan hudur hati pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak terpaut kepada Allah, maka penyebab munculnya penyakit, dan penyakit yang paling berbahaya adalah apa kira-kira? Kesyirikan. Sebab syirik itu menghapuskan seluruh amal kebaikan, dan kesyirikan itu memadamkan cahaya keimanan. Kita mungkin tidak akan pernah ketika diajak ibu-ibu menyembah matahari, mau enggak? Masuk gereja mau enggak? Tidak mau. Artinya kita tahu bahwa Tuhan kita Allah, cara ibadah kita ada diajarkan oleh baginda Rasulullah. Tapi tidakkah kita sadari hampir setiap saat, bahkan setiap nafas, kita jatuh ke dalam kesyirikan di dalam batin kita. Kata Nabi, saya paling takut adalah kalian jatuh ke dalam kesyirikan setiap nafas. Dalam hadis yang lain, yang paling saya takuti kata Nabi adalah syirik khafi. Sehingga Nabi ditanyakan, apa itu syirik khafi? Ar-riya. Riya itu apa? Dia lupa pada Allah bahwa amal yang dia lakukan ini adalah datang dari Allah, sehingga dia ingin memperlihatkan amalnya pada orang lain. Itu akibat karena dia lupa pada Allah, tidak dapat dia bersihkan batinnya dari selain Allah. Hati yang tidak bersih dari selain Allah inilah yang dinamakan dengan asyirkul khafi. Maka dalam makalah tadi, innama u'idzukum biwahidah an taqumu lillah. Cukup saja sebenarnya agama ini, satu saja nasihat yang diberikan, yaitu an taqumu lillah. Kita bangkit kepada apa makna bangun bangkit? Artinya jangan kita lalai. Silahkan sebagai pejabat bekerja sesuai profesi masing-masing. Petani sebagai ustaz, sebagai guru, bekerja sesuai dengan tugas bidang masing-masing. Tapi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu merusak hubungan hati kita dengan memperbaiki hati agar supaya jangan sampai lalai. Ini butuh tarekah, dan tarekah tidak bisa berpisah daripada murad. Wajib mencari guru mursyid walau min akabiril ulama. Syekh Abdul Samad Al-Falbani di dalam Syarhus Salikin beliau berkata, talabu syekh fardhatun ala kulli muridin walau min akabiril ulama. Mencari guru yang dapat mendidik batinnya, bukan cuma sekedar mengajarkan
ilmu dari sisi kitab-kitab, tetapi dapat mendidik batinnya, itu hukumnya wajib bagi setiap murid. Artinya orang yang ingin kembali pada Allah, orang yang ingin memperkenalkan seruan Allah, orang yang ingin menjadi hamba Allah, wajibun walau min akabiril ulama, meskipun kita ini termasuk ulama yang paling top di dunia. Maka oleh karena itu orang yang tidak ada guru rohani ditakuti nantinya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Imam As-Sazili, man lam yataghalghal bi'ilmina hadza mata musirran al-kabair wa huwa la yashkur. Orang yang tidak paham tentang ilmu ketasawufan, kesufian, orang yang tidak mendapatkan orang yang mengajarkan ilmu ketasawufan, kesufian, maka ditakuti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa huwa la yashkur, sementara kita tidak menyadari. Kenapa? Karena kita ibadah, merasa ada ibadah, ada keimanan, padahal keimanan kita telah tercoreng karena akibat hati tidak hadir pada Allah. Sehingga itu ada pepatah orang Manado. Ibu mau dengar enggak pepatah orang Manado? Nah, Datuk Tamanggung menggalek bakso apa itu? Bakso Padang. Oh, bakso Padang. Datuk Tamanggung menggalek padi digaleh dibawa ke Tanjung Barulah. Islam tanggung, kafir ndak ya ke Narakojuwo, badan kacang. Artinya agama ini harus sempurna. Zahir kita taat pada Allah, batin kita jangan berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mohon maaf ini berbagi pengalaman saja, bukan mengajari. Artinya apa yang kami dapatkan, apa yang kami rasakan atas bimbingan dari murabi kami, sehingga mulailah ada terasa perubahan dalam kehidupan kami, baik dalam berkeluarga, di dalam menjalin hubungan dengan siapa saja. Di tempat kami itu banyak orang Kristen, Pak. Jadi kalau dulu kami saling serang menyerang, ya, tapi alhamdulillah dengan adanya majelis pengkajian tauhid tasawuf, kami mengadakan zikir begini ini, itu malah justru di depan gereja. Bahkan kalau membludak jamaah di gereja, di emperan gereja itu jamaah duduk di gereja. Bahkan mereka memberikan fasilitas untuk kita berzikir. Semoga di Kabupaten Merangin ini atas inisiatif insya Allah dari Bupati supaya dapat menggelar zikir ratib seribu. Amin ya rabbal alamin. Cuma ini corona nggak boleh banyak-banyak berkumpul ya. Tapi insya Allah ke depan dengan berzikir kita pada hari ini, insya Allah wabah-wabah, penyakit dan segala bala dijauhkan oleh Allah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian dari kata-kata kami dan tindakan kami. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan untuk 3 penanya dulu. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kita lanjut acara yang berikutnya. Tidak, kita acara bukan itu selesai, masih ada lain-lain, Pak. Langsung acara.